Salam sehat untuk kita semua. Kita boleh bersyukur, boleh kembali bertemu dalam Renungan Harian edisi Senin 26 April 2020 dalam nas firman Tuhan 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Banglis. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Tuhan yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dalam ucapan syukur. Terima kasih kami atas pimpinan dan penyertaan Tuhan hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama diperhadapkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan agar kami boleh mengerti dan memahami serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima bersama-sama dibacakan bagi kita di tempat masing-masing dengan tema kita hari ini, pemimpin yang melayani. Seorang gembala mempunyai peranan yang sangat penting. Gembala sekaligus juga sebagai seorang pemimpin. Pada diri gembala atau pemimpin ada tanggung jawab terhadap orang yang mereka gembalakan atau yang mereka pimpin. Rasul Petrus dalam nas kita hari ini memberikan nasihat secara khususnya kepada para pelayan Tuhan yang memiliki peran sebagai gembala jemaat. Dan secara umum kepada setiap orang percaya yang beriman kepada Tuhan Yesus. Nasihatnya adalah, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Petrus ingin menekankan bahwa jemaat itu bukan milik mereka sendiri, tetapi milik kepunyaan Allah yang dipercayakan kepada pelayan Tuhan untuk digembalakan. Dan harus bertanggung jawab kepada Allah sebagai pemilik. Sebagai seorang pelayan, kita harus mengingat bahwa yang kita layani adalah kawanan domba Allah yang dipercayakan kepada kita. Hal ini membuat kita bertanggung jawab dalam mengerjakan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Mari kita lihat kriteria seorang gembala atau pemimpin rohani yang baik sebagaimana dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Yang pertama, seorang gembala atau pemimpin melakukan tugasnya dengan sukarela. Tidak memaksakan kehendaknya demi kepentingan golongan tertentu. Karena melayani itu adalah memberi dan mengorbankan apa yang kita punya. Seorang pelayan atau pemimpin tidak menghitung apa yang sudah ia serahkan, baik itu waktu, tenaga, ataupun uang. Tetapi menghitung apalagi yang masih bisa ia persembahkan. Jika kita melakukan hitung-hitungan, maka kita mengharapkan balas jasa dan terjebak dalam dosa kesombongan. Yang kedua, seorang gembala atau seorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh pengabdian, memperhatikan dengan ketulusan hati, dan tidak dengan motivasi mencari keuntungan sendiri. Pemimpin adalah orang yang paling banyak sumbangsinya dalam upaya mencapai tujuan atau kepentingan bersama. Seorang gembala, seorang pemimpin bukan memerintah dan menguasai, melainkan melayani dan menjadi teladan. Saudara-saudaraku, ketika kita mau taat melakukan pelayanan pengembalaan tersebut, maka Tuhan pun yang adalah gembala agung kita akan mengaruniakan upah dari pelayanan tersebut, yaitu mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi,
ketika saat ini Tuhan sudah mempercayakan pelayanan pengembalaan kepada kita. Entah seberapapun banyaknya domba yang dipercayakannya kepada kita, maka lakukan itu dengan setia, dengan senantiasa memandang kepada Tuhan dan mahkota kemuliaan yang akan diberikannya kepada kita. Ketika kita setia mengerjakan pelayanan kita sampai pada kesudahannya. Saudaraku yang kekasih, seorang gembala adalah seorang pemimpin. Setiap orang percaya sesungguhnya menjadi seorang pemimpin bagi sesamanya di dalam konteks yang berbeda. Oleh sebab itu, apapun bentuk peraturan yang kita buat, hendaklah kepemimpinan kita senantiasa menjadi teladan. Jangan sampai kepemimpinan kita yang kita jalankan tidak menjadi berkat dan tidak membangun mereka yang kita pimpin. Menjadi pemimpin yang bisa merendah dan melayani. Mari menjadi pemimpin yang memiliki kriteria Kristus. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memanggil kami. Engkau sudah mempercayakan tugas kepada setiap kami. Engkau sudah mengutus kami dan Engkau yang memperlengkapi setiap kami dengan kuasa-Mu. Tolonglah setiap kami Tuhan, dimanapun kami Tuhan tempatkan, dalam tugas apapun yang Tuhan percayakan, agar kami dapat mengemban tugas dan tanggung jawab itu seturut dengan kehendak Tuhan. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang melakukan tugas dan tanggung jawab Tuhan percayakan dengan sukacita, sukarela, pengabdian, kesetiaan, dan menjadi teladan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sebagai teladan gembala yang agung bagi kami, agar kami boleh menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.